Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Saya baru berolahraga nih ya. Biasanya kalau di antara waktu seminggu saya usahakan 3 kali, Senin, Rabu, Jumat saya berolahraga. Karena sekarang ini saya sudah masuk kembali 2 sesi di hari Selasa dan Kamis ya. Jadi kalau Selasa dan Kamis saya memang tidak menyempatkan diri berolahraga, tetapi lebih banyak melakukan aktivitas misalnya membuat video, kemudian juga melihat konten-konten untuk mendapatkan ide-ide dalam artian memberikan edukasi buat teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan edukasi yang berkaitan dengan bagaimana mengatasi 46 gejala psikosomatik tanpa obat ya. Teman-teman pernah melihat video saya yang saya sudah pin di teman-teman. Kalau bisa kembali pertama kali datang ke YouTube channel saya atau yang sudah pernah langganan sebelumnya bisa melihat ya, ada video yang berkaitan dengan 46 gejala psikosomatik. Nah, saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang kondisi ini kepada teman-teman sehingga teman-teman tidak terlalu perlu khawatir kalau misalnya mengalami gejala-gejala tersebut ya. Sebabnya ada yang bilang, wah dok, dari 46 gejala itu saya sudah mendapatkan gejalanya itu sampai lebih dari setengahnya dok misalnya. Atau bahkan saya sudah pernah mengalami sampai lebih dari 30. Wah ini gimana nih dok? Ya caranya supaya saya tetap stabil gitu ya. Nah teman-teman perlu ingat bahwa pada dasarnya gangguan psikosomatik yang memang dikaitkan dengan kondisi fisik kita, yang dikaitkan dengan sistem saraf pusat kita, kalau memang teman-teman sudah dikonfirmasi oleh dokter, setidaknya di dalam pemeriksaan lab, EKG, kemudian juga ada beberapa gangguan lambung yang mungkin ya perlu melakukan endoskopi dan semuanya relatif normal, maka teman-teman tidak perlu takut. Nah, mengapa saya bilang demikian? Karena pada dasarnya keluhan psikosomatik itu bisa saja dikaitkan karena faktor sugesti yang berlebihan. Faktor sugesti ini contoh nyatanya adalah pada pasien-pasien yang mengalami COVID. Kalau kita lihat, ada beberapa orang yang ngobrol lah ataupun berbicara dengan saya pada saat lagi dalam praktek, ataupun misalnya ada pasien yang mengatakan keluarganya kena COVID, sedangkan dia itu tidak kena, dia bisa juga mengalami anosmia atau ketidakmampuan untuk menghidu atau mencium bau. Nah, padahal dia tidak mengalami COVID. Mengapa dia bisa mengalami gejala yang sama? Karena dia terlalu banyak mungkin membaca berkaitan dengan pikiran-pikiran ataupun proses-proses pembelajaran dari berbagai macam tipe media ya. Jadi WhatsApp-nya bilang ada tentang COVID, nggak bisa nyium, kemudian dari teman-teman semuanya, jadi dia tiba-tiba tersugesti. Nah begitu juga ketika kita mengalami gejala psikosomatik, apalagi kalau stresnya itu sudah stres yang panjang. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, bahwa banyak di antara kita itu yang terlalu, yang menurut saya itu kepengen banyak taunya ya, kepengen banyak taunya tentang penyakit. Padahal mungkin bukan dokter ya. Ini seringkali terlalu banyak mencoba mencari-cari tahu, mengulik-ngulik seperti itu. Nah ini sebenarnya cara yang bisa kita lakukan adalah tidak mengulik-ngulik atau tidak googling-googling lagi. Itu adalah cara yang bisa membantu kita untuk tidak mengalami gejala-gejala psikosomatik yang lebih lanjut. Karena semakin teman-teman ngulik-ngulik, cari-cari informasi itu, malah semakin teman-teman merasakan adanya gejala-gejala itu terjadi pada diri teman-teman. Ya, jadi ini cara pertama ya. Jangan ngulik-ngulik atau jangan googling-googling. Ya, oke. Cara kedua. Cara kedua adalah teman-teman perlu menyempatkan diri dalam waktu 1 hari 24 jam 15 menit teman-teman tidak melakukan apapun, hanya duduk diam, relaksasi ya. Pikirkan teman-teman dalam keadaan tenang, rileks, ambil napas yang dalam,
keluarkan pelan-pelan. Ambil napas. Fokuskan pikiran kita kepada napas kita. Duduk bagi yang sering pegel-pegel mungkin bisa bersandar dulu. Tapi kalau yang tidak, minimal teman-teman bisa lakukannya 15 menit setiap harinya. Ambil waktu ya. Jangan alasan sibuk terus ya, tapi ambil waktu 15 menit untuk melakukan hal seperti itu. Jadi tipsnya yang kedua adalah ambil waktu untuk relaksasi, untuk memikirkan hanya pada nafas kita. Gak usah mikirin yang lain. Belajar untuk mengambil waktu untuk mencoba mengatasi pikiran dan perasaan kita yang selalu sering bergejolak. Seperti kata guru saya ini ya, Thich Nhat Hanh, beliau bilang dalam banyak bukunya dan video-videonya yang mengatakan pikiran kita harus tenang, sadar, ya, jangan terburu-buru, jangan mikirin yang kemana-mana. Kalau kita sedang melakukan satu hal, fokus hanya pada yang kita lakukan saat itu. Ya, itu cara kedua. Nah, cara ketiga adalah teman-teman bisa memperkuat ya fisik teman-teman. Ya, fisik teman-teman ini harus diperkuat dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita bisa mengatasi ya pikiran dan perasaan kita ini, yaitu dengan memperkuat fisik kita. Kalau fisik kita sehat, kita fit, kita bisa melakukan olahraga. Saya tadi habis melakukan olahraga HIIT 15 menit, ngos-ngosan, pulse saya sampai 148, tapi kemudian saya tenangkan, saya sudah bicara dengan teman-teman hanya dalam waktu sekitaran istirahat 15 menit. Ya, jadi kita bisa melihat kalau fisik kita kuat, fisik kita fit, maka kita akan yakin dengan tubuh kita ini. Kita tidak akan terlalu banyak mikir, waduh ini kenapa gue, aduh ini jangan-jangan sakitnya gara-gara ada sesuatu gitu ya. Jadi tetap fokuskan diri kita pada kemampuan fisik kita. Sehingga apa yang bisa dilakukan, teman-teman bisa melakukan olahraga kardio biasa, yaitu misalnya jalan kaki sekitar 2-3 km setiap harinya. Atau kalau mau melakukan HIIT seperti saya dengan selang waktu 1 hari atau 2 hari ya. Kemudian jangan lupa kalau yang sudah di atas 30-an olahraga bebannya ya, karena kekuatan otot kita ini kadang-kadang sudah mulai menurun ya di atas usia 30-an, bahkan kalau udah 40-an saya udah mau 43 ini. Jadi kadang-kadang otot kita tuh sudah kendor, perut kita yang gendut gitu ya. Jadi fit itu penting banget. Nah, ya itu yang ketiga. Yang keempat adalah tidur yang benar. Ya, tidur yang benar. Nah, karena bagaimanapun tidur itu menjadi salah satu cara untuk memperbaiki. Maka daripada itu, kalau pasien gangguan tidur, saya selalu fokuskan bagaimana ngebenerin tidurnya dulu. Ya, ngebenerin tidurnya itu tidak harus selalu pakai obat tidur, tapi bisa juga dengan obat-obatan cemas, dengan obat-obatan antidepresan, ya, bisa membantu tidurnya supaya lebih baik dulu. Jadi kalau saya suruh milih, saya selalu bilang, kalau saya suruh milih antara tidur dengan makan obat dengan tidur, maka saya pilih makan obat dengan tidur yang baik, daripada saya tidak makan obat tapi tidak tidur. Ya, itu yang penting. Ya, jadi 4 cara ini yang paling penting. Dan cara kelima, nah ini yang paling susah kadang-kadang, yaitu melatih pikiran kita. Melatih pikiran kita dengan menerapkan mantra yang saya sudah berkali-kali bilang, itu yang memang sudah saya fokuskan untuk membantu teman-teman, yaitu ikhlas, sabar, dan sadar. Ya, karena mantra ikhlas, sabar, dan sadar ini kalau nggak diulang-ulang, tidak dilakukan, maka akan menjadi sulit juga buat kita. Kita terima apa adanya, keikhlasan dan kesabaran kita ini menjadi salah satu yang utama. Tujuannya kenapa? Agar otak kita tetap tenang. Itu penting ya teman-teman ya. Kalau otak kita tetap tenang, maka kita akan mampu mengatasi keadaan dengan baik dan dengan kejernihan pikiran. Ya, sadar, menyadari apa adanya bahwa ini adalah suatu proses. Kalau teman-teman sudah mengalami kondisi psikosomatik yang sudah lama, maka teman-teman harus belajar menyadari juga apakah ada di antara faktor-faktor lingkungan teman-teman yang sebenarnya punya pengaruh terhadap teman-teman, supaya teman-teman bisa belajar untuk mengatasi perasaan teman-teman sendiri. Nah, ini yang paling utama untuk dilatih. Karena kesehatan pikiran, kesehatan body atau badan kita, mind and body,
adalah suatu konsep yang paling sering dikaitkan dengan masalah-masalah psikosomatik. Jadi kalau misalnya mind body-nya nggak seimbang, pikiran dan tubuhnya nggak seimbang, nggak bakalan baik kalau kondisinya. Akan ada aja selalu. Ada pemicu, bikin tambah kesel, tambah nggak nyaman, badan kita udah nggak enak, fisik kita kurang bagus, kita kurang tidur, wah udah muter-muter aja tuh ya, nggak akan baik. Bahkan gejalanya bisa lebih banyak lagi. Ya, jadi cara untuk mengatasi 46 gejala psikosomatik adalah dengan cara mengatasi hal-hal itu tanpa obat. Ada 5 cara tadi yang sudah saya sebutkan, dan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya, semoga semua makhluk berbahagia, semoga teman-teman selalu dapat membantu diri teman-teman lebih baik lagi dari hari ke hari. Salam ikhlas, sabar dan sadar, salam sehat jiwa. Bye-bye.